Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa ibtalahu wa ja'ala mujahadatin nafs tariqan ila ridahu. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وعد المجاهدين لأنفسهم بالجنة والفلاح في الدنيا والآخرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان أعظم الناس مجاهدة لنفسه وطاعة لربه اللهم صل وسلم وبارك عليه wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara pertempuran yang besar atas seorang hamba, atas manusia dalam hidupnya adalah pertempuran melawan hawa nafsunya, melawan dirinya sendiri. Karena pada diri seseorang, jangankan kita sebagai manusia yang biasa, jangankan kita walaupun kita menganggap diri kita telah cerdas, telah soleh, telah jauh dari fitnah, bahkan sekelas Nabi Yusuf alaihi salam, seorang yang dijaga oleh Allah sejak dari perut ibunya, sampai berkata sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 53, qala ta'ala wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak menganggap diriku bahwa saya terbebas dari hal-hal yang kotor. Innan nafsa la'ammaratun bisu', karena sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Illa marrahima rabbi, kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati, jiwa-jiwa yang diberi taufik, jiwa-jiwa yang dibimbing, jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Allah. Adapun yang merasa kuat, adapun yang merasa cerdas, ketika rahmat Allah tidak meliputinya, terlebih khusus kita di zaman yang fitnah. Dahulu seseorang melakukan kemaksiatan untuk menyenangkan jiwanya, hawa nafsunya, harus keluar rumah. Adapun di saat ini, seorang bapak tidak mendengar kemaksiatan anaknya, ada headset. Seorang bapak tidak mampu lagi melihat, jangankan seorang bapak untuk mengoreksi anaknya, bapaknya pun terjatuh. Dan inilah yang terjadi. Kita melihat kaum muslimin, kita melihat bagaimana orang-orang kafir membuat dari benda yang berbahaya ini, sehingga hal-hal yang mengenakkan jiwa, mengenakkan tapi dalam kurung membinasakan, mengenakan tanda kutip menghancurkan pola pikir seorang hamba, jiwa seorang hamba, dunia seorang hamba, bahkan akhirat seorang hamba. Maka dari itu Allah menegur, afara'aita man ittaqada ilahahu hawahu, tidakkah kalian melihat ada orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Pokoknya hawa nafsunya mau ini dia lakukan ini, hawa nafsunya mau itu dia lakukan itu, dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Maka dari itu, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita perhatikan bahwa peperangan yang terberat di hari ini adalah memerangi diri kita sendiri, memerangi hawa nafsu kita, disebabkan dosa dan maksiat telah menyebar, dosa dan kemaksiatan yang mendatangi dan menghampiri kita. Syaitan
telah berjanji, telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam. Maka dari itu jangan kita termasuk orang-orang yang menyesal nanti penyesalannya ketika dimasukkan ke dalam neraka. Ketika kita telah dibersamai dengan para setan, sebagaimana Allah kabarkan dalam surah Ibrahim ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Berkata syaitan ketika telah putus keputusan penghuni surga ke surga, penghuni neraka ke neraka. Penghuni surga jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang tenang dengan ketaatan kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa bersandar kepada Allah, hatinya senantiasa terikat kepada Allah. Sedangkan golongan yang lain, orang-orang yang melupakan Allah, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, orang-orang terlelap tidurnya di tengah seseorang melakukan salat, orang-orang yang menahan hartanya di tengah kaum muslimin membutuhkannya dari para fuqara dengan diwajibkannya zakat, orang-orang yang menahan dirinya di dalam kemaksiatan sedangkan ketaatan senantiasa mengajaknya. Maka apa kata syaitan? Innallaha wa'adakul haq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang hak. Wa wa'adtukum fakhtalaftukum. Saya pun menjanjikan kalian, membisikkan kepada kalian janji-janji, angan-angan, tapi kalian lebih mementingkan janji-janji, angan-angan yang dibisikkan oleh syaitan. Wa ma kana li alaikum. Maka kata syaitan, ketika kita telah dimasukkan ke dalam api neraka, maka saya tidak ada lagi atas kalian, tidak ada kemampuan min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali saya ajak kamu, alladzi waswisu fi sudurin nas, saya ajak kamu, angan-angani kamu, kamu pun menjawab panggilan saya. Kamu pun tertarik dengan angan-angan saya. Fala talumuni walumu anfusikum. Maka syaitan pun berkata, jangan kalian mencela aku, cela diri kalian sendiri, karena jiwa kalian sendiri yang menerima itu, yang mengambil keputusan itu. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya tidak lain kecuali hanya membisikkan. Saya tidak lain, kata syaitan, hanya sekadar memberikan angan-angan. Kamu pun memberikan angan-angan pada jiwamu sehingga kamu tertarik. Maka kata Allah, kafartu bima asyraktumuni min qabl. Maka sekarang, kata syaitan, dari firman Allah, saya pun kufur, mengingkari janji apa yang telah saya janjikan atasmu. Maka apa yang kamu perserikatkan atasku sebelum itu ketika kalian di dunia, innadz zalimina lahum adzabun alim. Maka orang-orang yang menzalimi dirinya dengan dosa dan kemaksiatan, rasakan asap yang pedih ini. Jadi kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, terlebih khusus di bulan Ramadan, bulan yang lebih menampakkan seseorang mempertuankan hawa nafsunya. Syaitan telah dibelenggu. Itu antara rahmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka nampak di bulan Ramadan ada orang-orang yang menzalimi dirinya dengan dosa dan kemaksiatan. Ada orang yang pertengahan dan ada orang yang bersegera dengan kebaikan. Maka orang-orang yang bersegera dengan kebaikan, menahan dirinya tidak melakukan kemaksiatan, tidak memperturutkan hawa nafsunya, Allah kabarkan baginya surga. Inilah yang dijanjikan oleh Allah, yang kata Allah dalam surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun terhadap orang-orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, dia menahan jiwanya dari hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka bagi mereka surga yang telah dijanjikan. Inilah janji Allah bagi orang-orang yang melawan hawa nafsunya dan dia menang.
Karena jiwa ini terbagi 3. Di dalam Al-Quran, ketika kita menelaah jiwa seorang hamba terbagi 3. Ada jiwa yang senantiasa tergiur dengan keburukan-keburukan. Itulah jiwa yang la ammaratum bisu' yang diceritakan dalam surah Yusuf. Yang kedua ada jiwa yang al-lawamah, yang labil, kadang baik, kadang buruk. Inilah jiwa-jiwa kita kebanyakan tergantung dari rahmat dan kasih sayang Allah. Maka jiwa ini perlu pendidikan, jiwa ini perlu mujahadah, jiwa ini perlu berdoa untuk senantiasa diberi taufik. Jiwa ini perlu banyak ketaatan, jiwa ini perlu lingkungan, teman yang menjadikan dia agar senantiasa di atas kebaikan. Dan yang ketiga adalah jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah. Itulah jiwanya para nabi, itulah jiwanya para rasul yang mereka telah dijaga oleh Allah dari hal-hal yang berbuah kemaksiatan. Maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang mengajarkan seseorang untuk menahan hawa nafsunya. Hawa nafsu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, itu ada 2. Baik hawa nafsu pada perut atau di bawah perut. Dan puasa memberikan solusi itu. Seseorang berpuasa agar aman dari hawa nafsu perutnya. Begitu pula dari hawa nafsu yang ada di bawah perutnya. Dengan cara dia melakukan banyak ketaatan kepada Allah, meninggalkan yang halal saja dia tinggalkan karena Allah, agar melatih dirinya untuk meninggalkan hal yang haram kepada Allah. Dan terlebih khusus bulan Ramadan, bulan Al-Quran, tidak ada yang memperturutkan hawa nafsu kecuali bisikan dari dalam hati. Dan tidak ada yang mensucikan hati kecuali dengan banyak berzikir kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat bagi hati. Maka pada saat seorang hamba memperbanyak tilawatul Quran, maka dengan serta-merta hati itu akan suci, bisikan itu akan menipis, dan kehidupan akhirat seseorang semakin tebal, sehingga menjadikan seorang hamba senantiasa di atas ketaatan. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, al-mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Orang yang berjihad, orang yang mujahid adalah siapa yang berjihad atas dirinya di atas ketaatan kepada Allah. Dan kata Hasan Al-Basri rahimahullah taala, afdalul jihad jihaduka hawaka. Seafdal jihad, sebaik-baik jihad adalah engkau berjihad melawan hawa nafsumu sendiri. Dan kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, ma alashtu syai'an ashaddu alayya min nafsi. Tidak ada hal yang saya obati yang lebih berat pada diriku kecuali diriku sendiri. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi inti pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya pertempuran kita di dunia ini untuk melawan hawa nafsu kita, itulah pertempuran yang terbesar. Yang kedua, bahwasanya setiap orang jiwanya itu terbagi 3. Bukan berarti jiwa itu ada 3. Jiwa itu satu, tapi sifatnya yang berubah-berubah. Tapi asal jiwa seorang hamba senantiasa mengajak kepada keburukan. Kecuali siapa yang dirahmati, menjadi jiwanya senantiasa lawamah, menyesal ketika melakukan kesalahan, menyesal ketika tidak terjatuh dalam kebaikan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan kalau dia senantiasa melakukan ketaatan, maka jiwanya akan tenang dengan kedekatan kepada Allah. Itulah yang Allah kabarkan tentang mereka, yang orang-orang yang jiwanya ditenangkan dengan ketaatan kepada Allah. Ketika di akhir hayatnya Allah telah mengabarkan kepada mereka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Rabbmu dengan ridha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi,
Masuklah kamu ke golongan hamba karena senantiasa menghambakan diri kepada Allah pada lisan, anggota badan dan hatinya. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Dan semoga kita termasuk seluruhnya diberikan jiwa-jiwa yang tenang, mendekatkan diri kepada Allah, dan dijauhkan dari jiwa-jiwa yang senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan semoga Allah senantiasa memperbaiki kaum muslimin dan kaum muslimat di berbagai negeri dengan senantiasa terjaga mereka dari keburukan-keburukan, dari jiwa-jiwa yang mengantarkan kepada kemaksiatan kepada Allah. Inna waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.